Teks eksplanasi, materi Bahasa Indonesia, kelas 6. Apa saja yang kita pelajari mengenai teks eksplanasi? Ya, yang pertama, kita akan mempelajari pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan mempelajari ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, kita akan mempelajari struktur teks eksplanasi. Dan yang keempat, kita akan mempelajari contoh teks eksplanasi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekeliling kita, baik yang berupa fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. Teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi karena disusun berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan hayalan atau imajinasi. Kita masuk ke penjelasan ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Ciri-ciri yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Dan ciri-ciri yang ketiga, bersifat informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Kita masuk ke penjelasan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Pernyataan umum berisi informasi umum yang menjelaskan topik suatu fenomena atau peristiwa. Deret penjelas berisi informasi tentang urutan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, biasanya berupa unsur sebab dan akibat. Unsur yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan, berupa tanggapan atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deret penjelas. Kita akan membahas contoh teks eksplanasi, yaitu tentang pelangi. Paragraf pertama. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Paragraf pertama ini menunjukkan struktur pernyataan umum, karena pada paragraf pertama masih menjelaskan mengenai pengertian dari pelangi. Paragraf kedua, pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Paragraf kedua ini menunjukkan struktur deretan penjelas. Karena pada paragraf kedua ini terdapat penjelasan mengenai proses terjadinya pelangi dan pada paragraf kedua ini mengandung unsur sebab dan akibat. Paragraf ketiga. Pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Kita bisa menikmati indahnya warna-warni pelangi yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Paragraf ketiga ini menunjukkan struktur interpretasi atau kesimpulan.
Karena paragraf ketiga ini menyimpulkan mengenai pernyataan umum dan deretan penjelas. Terima kasih.